Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya sebentar untuk keperluan capture berita acara. Oke. Oke, baik. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, saya pindahin ruhutnya. Oke, ada yang baru aktif. Saya capture sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah aktif ya. Oke, baik. Hari ini kita coba lanjutkan apa namanya, materi kita ya. Untuk hari ini kita bicara belajar tentang sinyal dan IoT data processing gitu ya. Di mana yang perlu kita tahu bagaimana kita harus mengetahui dulu sinyal yang akan kita capture itu seperti apa bentuknya, apakah secara fisik bisa terlihat atau tidak gitu ya. Pak, tapi namanya digitalisasi sinyal ya nggak ada yang kelihatan, Pak. Bisa dilihat pakai osiloskop mungkin ya. Oke, so kita bicara bagaimana processing sinyal dan IoT data, di mana di sini nanti kita akan bicara bagaimana prosesnya, mungkin at least kita harus tahu bagaimana IoT mengirimkan data atau datanya seperti apa, banyaknya seperti apa. Karena misalkan contoh kita nanti akan bicara misalkan apa ya, wireless sensor network WSN khususnya misal sensor suhu, sensor kelembaban udara, di mana dia akan secara kontinu terus-menerus mengirimkan data. At least datanya tidak cuma satu, tapi ribuan, bahkan ratusan ribu gitu ya, yang data yang dikirimkan. Dan kemudian bagaimana data tersebut akan di-capture, terus kemudian akan dianalisis. Misalkan kita tahu ada data-data yang dikirimkan tentang suhu, misalkan, nah suhunya karena peralatan sensornya mungkin agak sedikit murah sehingga tidak bisa memastikan suhu dengan pasti karena kalau ada koma-komanya, nah ini komanya yang akan berpengaruh ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nggak mau next. Oh, oke, ada 4 ini yang akan kita bahas dan untuk hari ini, untuk minggu ini ada at least sedikit tugas dari yang bisa nanti dilihat di LMS, saya belum aktifin. Saya sampaikan dulu ini untuk kemudian saya aktifkan apa namanya LMS-nya. Oke, kita bicara
yang sejarah terlebih dahulu, bahwa kita bicara arsitektur IoT ini seperti apa ya. Jadi dari sisi bawah di sini kita akan bicara sensor, kita bicara physical layer-nya ya, di mana data di capture atau gathering datanya seperti apa. Kalau udah ngomong sensing area layer, berarti ini kita harus tahu apa yang disebut dengan sensor dan aktuatornya. Sensornya mungkin bagaimana mengcapture-nya, aktuatornya adalah memberikan action-nya seperti apa. Kemudian di data transmission, berarti kita akan bicara tentang bagaimana network layer-nya berjalan. Ya, teman-teman mungkin karena di bidang IT pasti harusnya tahu bilang apa namanya network layer kita perlu seperti apa, bagaimana network gateway-nya. Kemudian di bagian processing information di layer ke atasnya atau data processing layer-nya adalah bagaimana datanya dilakukan analisis. Sekiranya nanti ada data sampah atau data yang memungkinkan penampilan data, visualisasi datanya tidak sesuai, biasanya kita akan lakukan filterisasi. Terus kemudian baru di layer atasnya ada smart application-nya, datanya mau seperti apa ditampilkan, ataupun ujung-ujungnya kita akan memberikan action-nya seperti apa. Oke, kita bicara dulu yang pertama, yaitu data acquisition. Kenapa kita perlu akuisisi data? Jadi dalam hal ini kita bicara bagaimana data tersebut kita tangkap, kita ambil, dan kemudian kita ukur. Contoh misalkan apa ya istilahnya? Kalau misalkan secara gampangnya, saya yakin teman-teman berkendara roda 2, gitu, atau mayoritas banyak menggunakan kendaraan roda 2. Pertanyaan gampangnya, kapan kita mulai melakukan pengereman? Pada saat di jalan sedang dalam kecepatan normal misalkan, kapan kita akan melakukan mengerem pada saat melihat kendaraan di depan melakukan pengereman, gitu kan. Jadi secara nggak langsung otak kepala kita langsung mengukur, mengira-ngira bahwa kalau jarak segini ngeremnya harus seperti ini. Nggak mungkin direm dengan kekuatan penuh, gitu kan. Karena kalau kekuatan penuh mungkin bisa apa jungkir balik gitu ya. Nah, jadi data acquisition ini adalah secara nggak langsung kalau manusia bisa melakukan pengukuran dengan melihat atau memperhatikan kepalanya, otaknya langsung secara tidak langsung memberikan respon, gitu ya. Responnya ke siapa? Responnya ke tangan ataupun ke kaki untuk melakukan pengereman. Kalau menggunakan motor matic, mungkin pengeremannya ya ke kedua tangan, kanan kiri, gitu ya. Kalau yang motor manual, atau motor manual, mungkin pengeremannya adalah dengan di posisi tangan kanan dan kaki kanannya. Karena kalau tangan kirinya untuk kopling, jadi yang pakai kopling. Kalau enggak ya nggak ada apa namanya posisi remnya. Nah, jadi data acquisition di sini seberapa penting? Nah, kita lihat di sini. Intinya kita harus tahu terlebih dahulu sinyal apa yang mau kita ukur, atau bentuk apa yang akan kita ukur. Artinya kalau bicara real world di manusia, ya manusia ini kita tahu kapan kita bisa merasakan panas, kapan kita bisa merasakan bau, kapan kita bisa apa namanya memutuskan jika memegang telur ini harus kekuatannya seperti apa, gitu kan. Nah, artinya secara tidak langsung ada konsep kita mengetahui benda apa yang kita sentuh, benda apa yang kita lihat, suhu udara apa yang sedang terjadi saat ini, gitu kan. Panas atau dingin, gitu. Nah, itu secara tidak langsung. Tapi kalau di dalam dunia nyata, kita harus tahu dulu, di sini disebutkan tipe-tipe dari physical sinyal yang akan kita ukur. Contoh, kita bicara temperatur atau kelembaban udara, berarti bentuknya seperti apa? Oke, nggak kelihatan Pak, ya, tapi kita bisa merasakan gitu kan. Atau suara.
Nah, sama suara berarti kita tahu ini suaranya kenceng banget, bising banget atau tidak, gitu kan. Sorry to say kalau ada teman kita yang apa namanya memiliki keterbatasan dan memiliki kebutuhan khusus tidak dapat mendengar, mungkin ini ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada error yang tidak bisa didengar sama dia gitu kan. Nah, maka suara ini kadang-kadang ada juga yang mungkin tingkat apa istilahnya, kepekaan suara yang dia bisa dengar juga berbeda-beda. Ya. Misalkan kita bisa mendengar suara dengan frekuensi sekian, sedangkan frekuensi yang di atas atau di bawah tersebut kita tidak bisa mendengar. Atau seperti itu. Untuk gas juga, kita mau mengukur gas apa nih? Karena masing-masing gas punya sensornya masing-masing. Contoh, kita ngomong oksigen dan CO2 misalkan. Kita manusia menghirup oksigen, mengeluarkan CO. Nah, cuma bisa disebut juga mungkin juga pada saat mengeluarkan CO ada CO juga yang masuk ke apa namanya kepala kita pada saat kita hirup, tapi mungkin tinggal nanti skalanya. Kalau di sini kita juga harus tahu gasnya mau seperti apa. Atau kalau di rumah teman-teman ada apa namanya kompor berbahan bakar LPG gitu ya, berbahan bakar gas, kita tahu bahwa ini cium, bau gini ini bau gas gitu ya. Atau misalkan kalau di pom bensin pun Anda secara nggak langsung juga sudah tahu, oh ini bau apa namanya bahan bakar gitu kan. Ini bau solar gitu ya. Atau ini bau premium, pertamax, pertalite mungkin smell-nya atau baunya agak beda-beda. Bahkan mungkin kalau ngomong gas, rekan Anda buang gas pun juga Anda tahu, wah ini buang gas nih. Siapa yang buang gas? Sehingga petunjuknya seperti itu. Mungkin kalau kita bisa bikin aplikasi untuk mendeteksi siapa yang kentut, nah ini akan lebih seru lagi. Bahkan kentutnya bau duren Pak. Wah habis makan duren mungkin. Aduh, ada nggak kentutnya bau bakso gitu ya? Oke, terus kemudian juga ada vibration. Vibration mungkin getaran dan sebagainya kita bisa lihat, bisa secara nggak langsung kita lihat secara fisik ya. Jadi ada yang tidak terlihat secara fisik, tapi kita bisa rasakan. Dirasakannya tadi kalau di sini mungkin kita bisa tahu suhunya lagi panas atau tidak. Kalau manusia melihatnya dari kulit gitu ya, kulitnya bisa tahu. Kemudian sound berarti dari telinga. Gas mungkin dari hidung. Vibration mungkin nggak usah dilihat pun kalau HP Anda bermode vibrate gitu kan, secara nggak langsung kita udah tahu bahwa ini ada vibration atau getaran yang masuk. Ada juga gambar atau video, sinyal gambar, sinyal video yang dikirimkan. Nah, ini berbeda lagi, kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa capture data sinyal dari image atau gambar tersebut. Ada juga pressure. Nah, di sini ngomong pressure, ini salah satunya contoh yang tadi saya bilang, bagaimana Anda memegang sebuah telur dan memegang sebuah apa ya, apel. Tingkat pressure-nya pasti akan beda. Karena kalau telur dipegang dengan kuat, takut jatuh, mungkin malah pecah telurnya, kecuali telur matang gitu ya. Telur matang dan telur tidak matang atau belum atau telur mentah mungkin agak sedikit beda penanganannya. So kesimpulannya di sini kita bicara sinyal yang akan diolah seperti apa, dalam tanda kutip Anda harus mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk secara fisiknya itu bagaimana. Jangan sampai nanti kita bilang apa namanya, saya mau mengetes gas, tapi saya belinya adalah sensor eh, suhu gitu ya. Nah, contoh paling sepele ya, saya yakin kalau Anda perhatikan di kampus kita, di kelas-kelas di atas itu ada smoke detector. Kenapa nggak fire detector? Apalagi kalau di Tokong Nanas, di gedung GKU 3. Itu yang dipasang adalah smoke detector. Saya agak bingung sebenarnya, kenapa smoke detector bukan fire detector gitu kan. Pak, asap itu datangnya dari api. Oh, sekarang kan asap itu datangnya dari vape. Tapi yang saya bingung itu sebenarnya gini ya, kenapa dipasang smoke detector padahal ada kewajiban atau bukan kewajiban, ada ketentuan bahwa kampus Telkom ini adalah kampus yang bebas asap rokok gitu kan. Berarti kan harusnya bebas asap.
Oh, mungkin takut ada kebakaran sehingga memunculkan api, Pak. Oke, di ruang kelas Anda tahu sendiri kan posisinya yang kira-kira menghasilkan api itu hanyalah alat elektronik. Alat elektroniknya hanya ada kipas angin sama apa namanya, LCD projector atau infocus gitu ya, yang biasa kita sebut infocus. Kayaknya yang memungkinkan terjadinya short itu dari situ gitu kan. Kecuali ada mahasiswa iseng, dia ngerokok vape di dalam ruangan, asapnya ditiup ke dalam smoke detector tadi. Wah, pasti rame karena langsung sprinkle waternya keluar, nyemprot. Basah-basah deh. Jangan dicoba ya, jangan jangan iseng dicoba. Saya cuma bilang. Oke, next. Nah, oke, tadi di sini juga udah saya sebut. Sinyal apa yang akan kita ukur? Jadi misalkan kita mau mengukur sebuah gas, gasnya pun gas apa, gitu kan? Ada oksigen, ada CO, ada gasnya LPG, ada gas helium dan sebagaimana. Dan kemudian mau yang diukur itu apanya? Nah, sebentar, kok gelap? Saya nyalain ini dulu. Oke, yang mau diukur apanya? Flow-nya, arahnya, temperaturnya, berapa banyak kadarnya di dalam, berapa banyak kadarnya, partikel per square inch ini, kadar oksigen dalam 1 meter kubik ya. Sebutnya inch ya, inci kubik. Ya meter kubik lah kalau kita ini inch dalam bahasa Inggris. Oke, jadi yang mau diukur seperti apa? Misal kita bicara, hmm, contoh gini deh, misal saya punya sebuah kendaraan tua. Kendaraan tua ini mobil jadul gitu ya. Nah, mobil jadul ini penyakitnya adalah kalau terlalu lama tidak dinyalakan, maka susah nyalanya. Maka at least sebaiknya beberapa hari sekali, 3 hari sekali misalkan, itu harus dinyalain. Walaupun tidak dipakai, at least dia dinyalain supaya mesinnya bergerak, oli-oli di dalam mesinnya juga bergerak, tidak, hmm, bahasa Sundanya ngabagel, bahasa Indonesia apa ya? Bingung saya. Eh, bahasa Indonesianya nyangkut, itu kering lah misalkan. Oh, bentar, ada yang nanya. Pak, sequence of image or video itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi kita tahu kalau video itu apa namanya, dikirimkan pada saat kita mengirimkan gambar, kita mengirimkan video, itu adalah menggunakan sinyal tertentu. Contoh misalkan kalau ngomong sequence of image or video itu misalkan kita ngomong kamera CCTV yang menggunakan wireless kan, ataupun yang menggunakan kabel. Nah, jadi kita tahu bagaimana data tersebut dikirimkan. Ya, sebenarnya kita mau mengcapture gambarnya saja atau merekam dalam bentuk video. Kalau image ini adalah biasanya hitungannya frame ya. Kalau satu frame ini jadi sebuah image, banyak frame akan jadi sebuah video. Jadi kita tahu bagaimana mengcapture sinyalnya, sinyal gambar yang dikirimkan oleh si apa namanya, kamera gitu kan. Nah, kamera tersebut nanti ujung-ujungnya misalkan kita ngomong jadi face recognize, face detection dan sebagainya. Duh, ini minggu depan udah mulai puasa belum ya? Saya kalau ngajar seperti kering tenggorokan biasanya. Oke, lanjut. Jadi misalkan kita ngomong tadi di sini, saya cerita implementasi pengukuran gasnya. Jadi saya punya mobil tua, mobil jadul, karena wajib dipanasin, maka at least 2 atau 3 hari sekali misalkan saya harus nyalakan mesinnya, kemudian apa namanya, ya udah kira-kira berapa menit kemudian dimatiin. Nah, masalahnya terjadi pada saat
Kalau biasanya saya yang manasin mobil, oke, tapi kemudian pada saat saya harus keluar kota at least lebih dari seminggu, ini berarti siapa yang nyalain mobilnya? Saya pasti minta orang di rumah untuk nyalain mobil. Cuma di starter doang, nanti kira-kira tunggu 10 menit, kemudian dimatikan. Nah, begitu saya nyuruh misalkan anak atau istri untuk menyalain mobil, permasalahannya kadang-kadang mereka takut untuk buka pintu garasi. Sehingga yang ada karbon monoksida yang akan ada di dalam garasi. Kadar karbon dioksidanya seperti apa, nah ini yang berbahaya gitu kan. Nah, so kita bikin sebuah sistem di mana kalau karbon monoksidanya yang ada di dalam ruangan mencapai kadar tertentu, nah kita bikin otomatis pintu garasinya terbuka sehingga sirkulasi udara akan jadi baik, bukan kadar karbon monoksidanya masuk ke ruangan rumah gitu ya. Nah, itu contoh implementasinya. Jadi kita tahu bagaimana kita mau mengukur apa nih. Kita mau mengukur misalkan kadar oksigen, kadar karbon dioksida, ataupun yang tadi saya bilang karbon monoksida gitu kan, di dalam ruangan seperti apa sehingga akan men-trigger sebuah open membuka pintu garasi. Semoga seperti itu. Terus kemudian juga berikutnya setelah kalau kita tahu yang mau diukur seperti apa, nextnya yang kita ukur seberapa cepat sinyalnya berubah. Ya, dalam hal ini mau ngukurnya bagaimana gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong secara sensornya dia memberikan sinyalnya setiap sepersekian milidetik, Pak. Oke, berarti kan kita harus punya perubahan yang memang signifikan, sangat cepat diperlukan. Tapi ada juga yang mungkin contoh di sini in case of temperature perubahannya sangat lambat. Ya, jadi kita ya tidak berharap sepersekian detik datanya berubah, kan? Karena ya segala sesuatunya mungkin tidak bisa tidak memerlukan kecepatan. Oke, next, berapa range sinyal yang perlu diukur? Range-nya misalkan kita ngomong temperatur, at least mungkin 0 sampai 40 derajat. 0 pun juga untuk iklim di Indonesia mungkin bisa lebih dispesifik lagi karena nggak ada yang 0 derajat gitu ya. Hanya mungkin ada beberapa gunung di puncak gunungnya mungkin mencapai 0 derajat. Suhunya bisa mungkin minus gitu ya. Mungkin, tapi kalau misalkan kita hanya bicara suhu ruang, suhu ruangan kalau suhu ruangan mungkin kalau saya sih ngomong mungkin 25 sampai kok 25 sih? Misalkan 15, 15, 16, 17 itu udah kulkas gitu. Ya, suhu ruang deh. Suhu ruang mungkin kisaran 20, masih dingin ya 20 ya. Ya tadi biasanya saya sebut 25 sampai 27, 28. Jadi minimal kita harus tahu yang seperti apa gitu ya. Ring sinyal yang diperlukan. Kalau misalkan kita masang sebuah sensor dengan menggunakan wireless, kita juga harus tahu jarak jangkauan wirelessnya seperti apa. Misalkan kalau menggunakan wirelessnya menggunakan Bluetooth, Pak, oke, berarti Bluetooth nggak lebih dari maksimum misalkan Bluetooth yang bagus 100 meter, tapi juga nggak juga, Pak, 10 meter, Pak, kalau di Indonesia gitu kan. Oke, nah jadi contohnya kita harus tahu range-nya seperti apa untuk melakukan pengukuran. Misal ternyata Pak saya mau mengukur itu istilahnya apa ya? Ruang bakar. Ruang bakar itu bahasa Indonesia insinerator gitu ya. Jadi ruang insinerator yang biasanya kenapa emang ada Pak ruang bakar atau ruang insinerator seperti itu? Ada. Itu biasanya dipakai di instalasi healthcare. Jadi rumah sakit itu untuk menghancurkan needle, jarum-jarum bekas yang dipakai oleh si pasien itu bukan dibuang sembarangan karena takutnya
Pertama bisa menyebarkan penyakit, yang kedua mungkin ya kalau dibuang di tong sampah nanti tukang sampahnya ngambil nggak sengaja ketusuk gitu kan, nah kan jadi lucu gitu kan. Nah makanya ini biasanya dilakukan dibuang di ruang bakar, di mana ruang bakar ini biasanya suhunya pasti di atas ini gitu kan. Nah, nggak mungkin cuma 40 derajat suhunya, pasti di atas ini. So, kita perlu sebuah sensor yang at least misalkan bisa 100 derajat, kalau peleburan biji baja itu bisa sampai 1000 derajat, berarti kita harus cari sensor yang range-nya sampai ke sana. Kalaupun nggak ada, kita bisa melakukan misalkan, Pak, suhu ruang bakar itu bisa sampai 1000 derajat karena benar-benar panas untuk benar-benar menghancurkan apa namanya, peralatan medis misalkan seperti itu. Nah, tapi saya tidak menemukan sensor yang sampai 1000 derajat misalkan. Nah, at least misalkan, oh saya hanya nemu sampai 100 derajat, Pak. Oke, nggak masalah kalau saya sampai 100 derajat, tapi kita harus tahu di mana penempatan sensor tersebut, karena sensornya nggak mungkin ditempatkan di tempat yang bisa mendetek 1000 tadi, karena belum apa-apa udah kebakar itu nanti sensornya. Sehingga misalkan kita bikin sebuah area untuk mengecek suhu dengan jarak tertentu, dengan apa namanya, perlindungan seperti apa, sehingga suhunya tidak lebih dari 100 derajat di situ. Karena untuk mendeteksi 1000, nah nggak mungkin kan ditaruh di situ. Kita bisa pakai yang 100 derajat, tapi harus ada apa namanya, jarak misalkan. Nah, jaraknya ini juga harus nanti ujung-ujungnya kita harus tahu dulu, oke, kira-kira kalau di sensor saya turun 1 derajat, berarti di sana sudah turun berapa derajat gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa memastikan at least sinyalnya apa ruang bakar itu memiliki suhu ya benar-benar mentok 100 derajat. Karena kalau udah ngomong 100 derajat, lebih dari 100 derajat, sensornya akan error. Demikian juga ini, lebih dari 40 nih, kadang-kadang sensornya mungkin jadi rusak, gitu kan, karena melebihi dari derajat yang dimilikinya. Oke, lanjut. Kemudian ini konsep data acquisition tadi ya. Setelah kita tahu secara fisik objek yang mau kita detek seperti apa, kita tahu sensor yang digunakannya seperti apa, dan kemudian misalkan kita punya sebuah microcontroller untuk mendetek ataupun untuk bagaimana sinyal tersebut dikirimkan, dan kemudian kita perlu ada communication and protokol, ada I2C dan Bluetooth misalkan, yang protokol yang kita gunakan, dan kemudian cerita di sini datanya baru kita terima atau kita tangkap di perangkat gadget kita. Jadi kita tahu sensornya seperti apa. Pak, ini kan baru searah, ya kan ceritanya data acquisition. Jadi cuma ceritanya adalah menangkap informasi yang ada di sensor, kemudian dikirimkan untuk dilihat atau diolah. Nah, pengolahan nanti baru dia akan menjalankan sebuah aktuator. Misalkan tadi aktuatornya, kalau gas sensornya terdeteksi karbon monoksidanya mencapai kadar tertentu, nah berarti dia akan melakukan aktuator atau mengeksekut membuka pintu, membuka jendela, contohnya seperti itu. Oke, ini contoh data akuisisinya. Jadi perangkat yang kita perlukan misalkan seperti ini. Kemudian data akuisisinya seperti apa? Secara physical system sinyalnya mungkin kita bisa bilang baik itu suhu, pressure, flow, velocity, acceleration, force, gas tadi. Nah, ini kita dapat sebuah informasi yang dalam tanda kutip seperti apa. Kemudian sensornya menangkap mungkin juga dia memiliki noise. Noise-nya misalkan ya tadi namanya gas ini contohnya gasnya gas karbon dioksida dan karbon monoksida ataupun apa namanya yang lainnya. Nah, ini biasanya ada noise gitu ya. Contoh misalkan kalau sensor suhu pun at least suhunya 24 misalkan. Tapi kadang-kadang jadi 24,1, 3 apa 29,9. Jadi tidak presisi di suhu 24 derajat. Nah, ini yang kita sebut sebagai noise. Bisa jadi ada apa namanya spike-spike suhu yang
secara signifikan sebenarnya akibat dari adanya noise. Nah, kemudian mikrokontroler kita berfungsi sebagai apa? Di sini sebagai filter atau penguat sinyal. Ya. Jadi misalkan sinyal yang tadi ada noise-nya diubah sedemikian rupa sehingga sinyalnya kita bikin smooth. Ya. Bisa jadi sinyalnya mungkin kecil, dengan formula matematika, rumus-rumus tertentu, kita bisa kuatkan sinyalnya sehingga terlihat jadi lebih baik sinyalnya. Kemudian baru kita kirim ke komputer dengan menggunakan analog digital converter. Karena di sini ceritanya adalah sinyal-sinyal yang datang adalah sinyal analog biasanya. Terus kemudian untuk dirubah menjadi digital, berarti kita perlu untuk misalkan menggunakan Bluetooth untuk mengubah menjadi digital. Sehingga sinyalnya sudah terdigitalisasi, masuk ke dalam komputer, dibaca sebagai satuan biner, dan ini akan muncul sebagai sebuah informasi, baik itu nanti dalam bentuk datanya, data suhu, atau divisualisasikan dalam bentuk grafik. Ini tinggal tergantung kebutuhan kita untuk mengolah data hasil akuisisi sebuah sistem. So, konsep data akuisisi di sini adalah proses untuk melakukan sampling sinyal, di mana kebutuhannya adalah untuk mengukur, kemudian mengkonversi menjadi data digital. Ya. Ujung-ujungnya supaya bisa kita olah. Nah, data ini, karena biasanya ya tadi, tidak serta-merta kita tangkap semua. Karena bilang sampling tadi, oke, kita hanya ngambil sekian data sekian menit misalkan. Kemudian baru kita olah. Kalaupun mau dibikin real time, bisa, tinggal tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi sampling sinyal yang diambil datanya seperti apa, tinggal tergantung kebutuhan. Kemudian baru kita convert menjadi sebuah sinyal digital. Kita biasa gunakan ADC ya, analog digital converter. Dari analog menjadi digital converter, atau DAC, digital menjadi analog. Nah, proses converting ini biasanya ada beberapa aplikasi yang sudah memunculkan data yang sudah melakukan konversi. Nanti kita bisa coba, salah satunya kemarin kita menggunakan PyPOC, atau nanti dalam tugas ini contohnya kita sudah punya datanya. Terus kemudian bagaimana tinggal mengolah menjadi sebuah data yang baik, difilter lebih lanjut, dan kemudian dimunculkan sinyalnya. Oke, ini proses data sinyalnya secara fisik seperti ini. Sensor kita, transducer kita biasanya tidak bisa smooth, gitu ya, karena ada noise tadi. Nah, noise-noise yang diterima seperti apa, maka kemudian at least kita filter. Kita filter sehingga harapannya sinyalnya mendekati sinyal asli yang didapat. Pak, kalau misalkan sensornya seperti ini, apa kita harus beli sensor yang lebih baik? So far sejauh pengalaman saya memang urusannya bisa dibilang harga nggak nipu gitu ya. Semakin sensornya baik, semakin harganya baik, semakin filter noise-nya akan jadi lebih kecil gitu ya. Kecuali memang ada beberapa kendala ya. Kendala misalkan perangkat sensor saya letakkan dekat dengan misalkan generator. Itu dia mengeluarkan getaran yang cukup kuat sehingga biasanya memang transducernya jadi masalah gitu kan. Jadi sebagus-bagus apapun ya pasti noise-nya tetap keluar gitu ya. Terus kemudian setelah kita filterisasi, sinyalnya kita kondisikan mendekati sinyal aslinya, baru kita lakukan ADC, analog digital converter. Jadi sinyal seperti ini, bagaimana caranya kita lihat secara sinyal digitalnya, baik ini biner 01-nya, atau misalkan contoh di sini kita gunakan frekuensi atau spektrumnya. Dan di sini baru muncul data-datanya. Ini contoh sepele misalkan
kita bikin sensor sinyal untuk mengetahui lokasi parkir yang masih kosong ataupun sudah penuh. Jadi, contoh ada beberapa lokasi parkir di bandara yang sudah keren gitu kan. Contoh misalkan yang saya lihat beneran itu ada di Cengkareng Terminal 3 sama yang di Bali gitu ya. Jadi dia bisa tahu ruang mana atau area mana yang masih memungkinkan kita untuk parkir. Bahkan dia juga bisa tahu, oh area sini ada yang bisa masuk untuk parkir sehingga pengunjung yang datang yang akan memarkirkan kendaraan kita bisa guidance supaya oke, ini ada 01, silakan satu mobil masuk ke sini, gitu kan. Nah, tapi itu dilakukan secara IoT, jadi seolah-olah pagar gerbangnya terbuka, satu mengindikasikan satu mobil saja yang bisa masuk ke area sini, nah, terus kemudian dibikin portalnya tertutup kembali setelah mobil tersebut lewat. Bisa seperti itu, contoh. Oke, penjelasan yang tadi 1, 2 ini biasanya memang posisinya adalah di dalam sensor kita. Ya. Jadi hardware kita mengapture untuk kebutuhan sinyal yang ada, di mana biasanya di sini dapat sebuah sinyal mentah, gitu ya. Jadi ya tadi dibilang sinyal mentah, makanya diperlukan meng-clean that noise before passing to ADC. Pada saat cleaningnya atau sinyal conditioningnya, mengkondisikan sinyalnya, biasanya bicara dengan manipulasi outputnya. Harapannya bagaimana kita bicara melakukan penguatan sinyal, misalkan sinyalnya ternyata durasinya pendek pun masih bisa kita capture atau kita filterisasi. Nah, ini beberapa pengkondisian sinyal yang ada. ADC, kita bicara analog digital converter, saya yakin teman-teman kalau sudah belajar jaringan komputer, mungkin ini sudah familiar ya. Jadi kita tahu bagaimana sinyal diubah. Misalkan kita pakai Manchester, pakai go back end, apalagi tuh. Banyak deh pokoknya mengubah sinyalnya gitu ya. Jadi analog sinyal yang muncul, kita ubah menjadi sinyal digital. Lanjut. Nah, next kita bicara sinyal representation tadi, karena sinyal tersebut sebenarnya tidak terlihat ataupun data yang kita capture itu sebenarnya kan tidak terlihat secara fisik, tapi bagaimana kita mempresentasikan sinyal tersebut menjadi sesuatu yang bisa kita ketahui dan bisa kita olah berikutnya. Jadi kalau bicara sinyal adalah di sini disebutkan sebuah fenomena secara fisik yang berubah-ubah untuk dalam tanda kutip menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi misalkan kalau ngomong contoh di sini di sini juga sinyal ini tergantung dari variabelnya dan mungkin berisikan beberapa information. Noise is also a sinyal. Nah, noise ini adalah sinyal seperti saya nggak tahu apakah terdengar dengan Anda. Di depan saya ini sebetulnya ada fan kecil. Ya. Mudah-mudahan tidak annoying atau tidak sampai ke apa namanya ke telinga Anda atau ke speaker di perangkat gadget Anda karena kebetulan saya aktifkan sinyal noise reduction-nya gitu ya. Jadi yang terdengar hanya suara saya saja dalam jangkauan range tertentu sehingga suara yang berasal dari range luar tidak akan masuk. Sebagai contoh di sini ada voice signal, video sinyal, sinyal WiFi, telepon dan sebagainya. Oke, kemudian sinyal ada yang diklasifikasikan dengan berbagai macam. Di sini ada sinyal yang continuous, ada sinyal discrete, kemudian ada sinyal yang simetrik ataupun asimetrik dan lain sebagainya. Mungkin kita coba bahas sedikit. Continuous sinyal seperti apa? Continuous sinyal ini gampangnya seperti ini. Jadi misalkan sinyalnya dikirim secara terus-menerus. Oke, kemudian ada yang discrete time, di mana sinyalnya ini
pada satuan waktu tertentu. Ya, contohnya ini. Jadi ini bentuknya biasanya kita sebut dengan discrete. Ada deterministik sinyal, di mana di sini biasanya butuh pendekatan matematik. Nah, yang kemarin lulus statistik mungkin udah lebih ngerti gitu ya. Matematikanya udah lebih oke. Ada non-deterministik sinyal. Jadi ini tidak bisa dispesifikasikan dengan equation matematik, tapi ya ini yang biasanya terjadi adalah noise sinyal. Jadi kadang-kadang sinyalnya begini, kadang-kadang sinyal begini. Jadi ini bisa mengubah sinyal aslinya. Ada ada juga symmetric event, anti-symmetric odd. Nah, ini kalau symmetric sinyal event ini biasanya bentuk sinyalnya kiri kanannya akan sama. Tapi kalau asymmetric biasanya kebalikannya. Jadi ini biasanya kita sebut inverse-nya. Ya. Periodik sinyal, berarti sinyal yang kita tangkap itu bisa dalam periode tertentu. Kemudian kita ngomong sampling rate of sinyal, kita harus tahu frekuensi sinyalnya seperti apa. Ini biasanya bagaimana ADC mengcapture dari sinyal analognya. Nah, ini ada Nyquist frekuensi ini, silakan explore nih. Karena ini biasanya muncul. Saya nggak coba jelasin di sini. Om Google banyak. Chat GPT juga menerangkannya lebih oke. Anda nanya apa itu Nyquist frekuensi? Chat GPT akan menerangkannya lebih baik daripada saya. Oke, terus kemudian kita juga harus tahu bahwa untuk mengcapture sinyal kita harus melakukan sampel. Jadi, the engineering rule of thumb is to sample 10 times the frequency of this original signal. Jadi minimal di percobaan apa namanya dalam sebuah percobaan biasanya kita mengambil 10 kali frekuensi dalam frekuensi yang sama kita lakukan sampling dan itu nanti yang akan kita rata-rata. Jadi kalau misalkan mengcapture sinyal itu umumnya tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi bisa sampai at least minimal 10 kali untuk kita bisa tahu bahwa oke, sinyal seperti ini itu benar. Contoh misalkan kita mendeteksi kendaraan yang lewat. Nah, kendaraan yang lewat kita dengar dengan vibrate-nya, terus kemudian kita capture dan kemudian kita lakukan analisis. Tapi ya tadi, at least harus ada 10 kendaraan yang lewat untuk mengetahui 10 kendaraan dengan jenis yang sama untuk mengetahui bahwa kalau kendaraan yang lewat seperti ini, frekuensi atau bentuk getarannya biasanya seperti ini. Nah, itu contoh. Oke, dan mungkin juga harus lebih seru lagi biasanya nggak cuma kendaraan yang sama, tapi kecepatan juga sama. Nah, ini kan ini seru gitu ya. Hmm. Oke, ini bedanya yang slow dan yang fast sampling. Artinya di sini kita bicara samplingnya ini seperti apa. Kalau slow berarti mungkin kecepatan sampling datanya menggunakan kalau tadi capture ya, ini bicara sampling. Sampling ini kalau semakin lambat kita capture datanya, perubahan datanya tidak akan terlihat signifikan. Ya. Kalau semakin cepat sampling yang kita gunakan, nah hasilnya kalau di dalam digitasi biasanya akan lebih smooth. Contoh, kalau misalkan seperti ini, kita samplingnya dalam durasi waktu yang misalkan di sini disebutkan setiap 1 menit sekali gitu kan. Nah, ini akan menghasilkan sinyal yang seperti ini. Tapi begitu kita capture datanya at least setiap sekian detik misalkan, setiap sepersekian mili, dan bentuknya akan terlihat lebih smooth karena tadi data yang di capture oh. Nah, oke. Time domain sama frekuensi domain. Ini adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah sinyal. Ya. Hanya pendekatannya apakah menggunakan time domain atau frequency domain. Kalau menggunakan time domain, biasanya bentuk sinyalnya seperti sinyal sinusoidal. Sedangkan kalau time domain biasanya bentuknya kayak grafik bar ya.
Biasanya kalau udah gini kita bisa lihat sinyalnya seperti apa, perlu kita filterisasi atau tidak. Karena misalkan ternyata kita tahu frekuensi saya kalau ngomong A dengan saya ngomong A pada saat di kamar mandi, ngomong A, huruf A baru bangun tidur, ini at least frekuensinya seperti apa. Nah, ini yang nanti kita akan lihat. Jadi kalau huruf A-nya di frekuensi rentang tertentu, ini masih masih oke. Di luar dari itu, ini berarti dianggap noise. Gitu ya. Oke, jadi ini contohnya. Time domain sama frekuensi domain. Kalau time domain tampilannya biasanya bentuknya adalah sinusoid yang seperti ini. Sedangkan kalau frekuensi domain berarti dia hanya munculkan seperti ini. Kalau yang seperti ini mungkin kalau teman-teman pernah nyobain osiloskop berarti oh oke Pak, kita tahu ini apa namanya time domainnya seperti apa. Tapi kalau begitu ngomong frekuensi domain berarti contoh di sini dia menggunakan frekuensi 1 kHz diubah dalam bentuk frekuensi domain munculnya seperti ini. Kalau misalkan gampangnya teman-teman kalau di mobil suka ada amplitudonya ya, ya itu mau frekuensi berapa yang terdengar lebih tinggi, mana yang atau terdengar lebih rendah, biasanya kita bisa atur. Nah itu yang disebut dengan frekuensi domainnya bisa dilihat di situ. Contoh sepelenya. Oke, noise in sinyal artinya di sini kita selalu berhadapan kalau dengan apa namanya real world untuk capturing data selalu ada noise. Nah, contoh di sini bagaimana sinyal yang di observer itu apa namanya ada noise-nya. Kemudian underlying time tanpa noise ini adalah yang ini. Ya, yang blue ini ada noise-nya. Yang sebenarnya sinyal yang akan di capture itu seperti ini. Nah, di sini apa namanya kita bisa reduce atau kita bisa kurangi dengan berbagai pendekatan. Contohnya nanti ada di slide-slide berikutnya. Jadi sinyal-sinyal yang seperti ini, di mana kalau kita capture-nya biru gini kan nggak bagus gitu, nggak bagus dalam tanda kutip sinyalnya nggak sejernih apa yang dengan yang kita inginkan. So biasanya kita lakukan beberapa filterisasi dari sinyalnya untuk menghasilkan sinyal yang sedikit lebih smooth. Kenapa nggak langsung smooth Pak? Ya karena kan karena noise ini mengubah sinyal. Mengubah sinyal ini mungkin jadi malah mengubah data aslinya. Pak, kalau gitu kita fil apa noise-nya aja yang kita hilangkan. Nah, ada beberapa kalau teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan aplikasi-aplikasi misalkan kalau sering upload di YouTube kita punya aplikasi untuk mereduce noise misalkan atau removing noise ya sebenarnya kata-kata remove itu nggak sepenuhnya remove karena ya tadi dia tidak tahu sinyalnya yang datang seperti apa ya. At least dia bisa meminimize bahwa nilainya seperti ini. Biasanya pun ada yang menggunakan average, rata-rata, sinyal tinggi dirata-ratain, terus kemudian kita bandingkan dengan sinyal sebelahnya. Terus baru nanti kita akan ambil kesimpulan bahwa oh ternyata apa namanya rata-ratanya di sini gitu ya. Jadi contoh kalau ngomong rata-rata misalkan ini sinyalnya gini, setengahnya itu di sini. Tapi kalau tanah sebelahnya setengahnya di bawah, oke, berarti dia akan ikut. Ya, hasilnya akan jadi smooth. Contoh seperti itu. Next ada cara untuk sinyal to noise ratio atau SNR, di mana di sini kita akan punya mencoba menghilangkan. Jadi kalau misalkan contoh gambar seperti ini, bisa jadi ini dianggap sebuah permasalahan. Artinya dari yang data yang muncul di sini, mungkin ini bisa jadi memang spike atau memang sinyalnya seperti ini, tapi nanti akan kita bikin rata-rata smoothnya. So, contohnya di sini, sehingga nanti ini kalau dirata-ratain, berarti mungkin nanti dia munculnya di sini, tapi kecil ya, jadi gini. Gitu ya. Ini juga di sini. Sehingga nanti kita bisa tahu ada frekuensi sinyal yang mungkin bisa bilang 5 kHz, ada yang 500 kHz, gitu ya. Tinggal tergantung, ini masuk kategori noise, karena dia kecil gitu kan, 500 kilo, sedangkan ini kecil nih, padahal ini sinyal juga kan, tapi ini cuma sekitar 500 kHz. Jadi sinyal yang 500 kHz ini nanti kita bisa hilangkan.
Oke. Nah, contoh lagi misalkan kalau ngomong di frekuensi domain, nah kita tahu yang kita rekam ini misalkan suara. Nah, suara apa dulu nih? Suara biasanya ada kisaran range sekian. Nah, kemudian begitu muncul ada beberapa apa namanya? Frekuensi domain yang lain, berarti ini adalah frekuensi domain yang bisa kita remove. Ya, kita bisa hilangkan harmonic of voice noise karena kita punya yang originalnya yang kita kejar yang ini. Oke, jadi cara mengetahuinya noise di dalam sinyalnya seperti itu. Lanjut, kita bagaimana cara memprosesing sinyalnya. Bagaimana cara meremove noise. Kita lihat dari SNR-nya, terus kemudian intinya di sini saya langsung saja ada 4 kategori yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada low pass, ada high pass, ada band pass, ada band stop notch. Nah, low pass ini seperti apa? Nah, low pass ini artinya frekuensi mana yang akan kita izinkan, frekuensi mana yang akan kita abaikan. Jadi di sini kita bisa menentukan misalkan berapa desibel misalnya. Terus kemudian jadi kalau di sini kita punya frekuensi seperti ini, yang ini masih bisa kita capture atau bisa kita tangkap, yang selebihnya akan kita abaikan. Ada low pass yang pertama, kita bicara low pass, nanti ada high pass. Nah, low pass di sini ini yang tadi dibilang simple, kita bisa kontaknya bisa berdasarkan time ini ada MPA simple moving average range-nya untuk membentuk sebuah low pass filter. Oke, MVA yang bisa dipakai, terus kemudian ada high pass. Nah, kebalikannya kalau high pass berarti frekuensi yang di sebelah sini yang akan kita capture, yang di bawah ini yang akan kita stop. Next-nya ada band pass. Band pass di sini ini bicaranya kita meng-cut out frekuensi tertentu dan akan kita capture frekuensi tertentu lagi. Jadi dari F1 sampai F2 kita punya frekuensi yang akan kita capture. Di mana F0 ini adalah center dari band pass-nya. Jadi, tadi misalkan kita ngomong suara manusia, frekuensi dari sekian sampai sekian, ini biasanya kita lakukan band pass. Ya, karena kita tahu bahwa yang bisa didengar ini, karena selebihnya nggak bisa didengar. Mungkin rubah atau Fox yang bisa dengar gitu ya. Oke. Balikannya ada band stop filter. Kalau tadi band pass filter ada di range tertentu, kebalikannya band stop filter atau notch filter ini biasanya yang akan kita tangkap malah di luarnya, di luar frekuensinya, dan yang di tengahnya ini. Bukan di antaranya, tapi dari 0 sampai F1, dari F2 sampai frekuensi yang diterima. Oke, ini bentuk filternya, jadi bentuk bagaimana filternya terjadi. Apakah yang di luar ini yang notch ini jadi sinyal, kita punya sinyal yang tinggi maupun sinyal rendah. Kalau menggunakan band pass filter berarti kita punya sebuah filter dengan frekuensi tertentu. Kalau high pass berarti biasanya frekuensi yang kecil yang akan diambil. Kalau low pass berarti frekuensi yang besar yang akan diambil. Jadi bentuk kompleksitasnya tergantung dari percobaan biasanya. Kemudian ada yang disebut dengan Butterworth low pass filter, di mana di sini kita menentukan kapan melakukan filterisasinya, gitu, kapan melakukan cut off-nya. Karena di sini biasanya kalau begitu kita sudah bermain dengan Butterworth, kita akan dapat sebuah seolah titik cut off-nya. Dan di sini kita bisa lihat berarti passband yang diterima seperti apa, stop band yang akan di stop bagaimana. Di posisi di sini ini passbandnya, karena selanjutnya begitu di cut off dia turun frekuensi. Oke, kita ambil contoh, kita gunakan MVA nanti di sini atau moving average filter. Nah, moving average filter ini adalah
teknik paling simpel untuk melakukan filterisasi noise, ya, di mana yang tadi disebutkan namanya average. Jadi dia akan membandingkan, mau ngambil rata-rata terlebih dahulu, kemudian baru membandingkan dengan yang berjalannya. Sehingga di sini harapannya window size-nya akan jadi semakin kecil kalau bicara sampling rate-nya semakin banyak atau semakin besar. Nah, contoh gambar di sini. Kita punya original sinyal, datanya kita tampilkan secara visualisasi mungkin seperti ini. Dengan 11 point moving average, dia menjadi begini. Kalau misalkan kita perbesar moving average-nya, dia jadi lebih smooth. Jadi semakin tinggi moving average-nya, berarti harapannya jadi semakin lebih smooth. Ya. Jadi contohnya jadi begini gitu ya. Oke. Secara sinyal dia lebih smooth jadi, dibandingkan yang ini. Oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan moving average di Arduino. Tidak saya wajibkan, karena ini hanya buat contoh saja. Nanti banyak sih MVA untuk misalkan dipasang di smartphone juga bisa. Kemudian ini perbedaannya apa namanya? Yang merah ini data aslinya, yang biru ini adalah yang data yang sudah di apa namanya? Difilterisasi. Oke, terus kemudian, nah terakhir ini tugas kalian. Tugas kalian silahkan download data yang ada di link ini, di mana link ini sudah memiliki data dari 15 orang. 15 orang data. Di sini please extract the dataset and choose one dataset out of 15. Out of 10. Sekarang udah 15 kok kalau nggak salah. Oke, silahkan dicek nanti ya. Jadi silahkan pilih sebuah data, ada 15 setahu saya, sampai sekarang, kalau dulu masih 10 ya. Kemudian silakan gunakan Excel atau CSV atau Excel yang terbaru. Kolom ini ada ABCD-nya, A-nya sebagai indeks datanya, dan B, C, D-nya sebagai X, Y, Z-nya. Di mana ini ceritanya adalah data yang diambil menggunakan akselerometer dengan sebuah perangkat gadget HP, datanya disimpan. Datanya pun ada yang posisinya sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, sedang berlari. Nah, ini nanti kita meminta Anda untuk mengcapture datanya. Minimal langkah pertama adalah menampilkan data aslinya seperti apa, terus kemudian kita bicara filterisasi menggunakan LPF yang tadi ataupun menggunakan MVA supaya terlihat ceritanya seperti apa data aslinya, kemudian data yang sudah difilter dengan menggunakan LPF atau menggunakan MVA. Plot the raw data and compare ke LPF dan MVA filter. Jadi tujuannya silakan melihat. Terus kemudian gunakan cut off-nya, apa yang kalau kita LPF seperti apa cut off-nya, kemudian kalau menggunakan MVA window size yang akan dibikin seperti apa. Nah, jangan lupa dikumpulkan apa namanya berikut put programnya. Okay, this is an individual assignment, so do not copy the program as well as the answer from your friend. Boleh cek di internet, boleh. Saya sih memang pasti Anda nyarinya paling gampang, Pak cari di GitHub boleh Pak? Boleh, silakan. At least minimal Anda bisa tahu bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Karena ilmu itu tidak datang dari saya saja. Browsing internet mungkin ada yang lebih senang browsing internet karena ilmunya jadi lebih banyak, dipersilahkan. Silakan disubmit jawaban Anda dalam 2 minggu.
Jadi nanti saya akan buka assignment-nya dengan durasi waktunya adalah 2 minggu. 2 minggu berarti nanti pas bulan puasa. Nah, seru itu. Kenapa? Karena pas bulan puasa nggak boleh nyontek. Kalau nyontek, iya batal puasanya. Ya nggak batal sih, nggak ada pahalanya berarti gitu kan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Halo Pak. Sepertinya aman. Tidak ada yang nanya. Tidak ada yang bertanya-tanya. Oke, Mas Arda, silakan. Dengan Eh, Recordingnya bisa diakses di mana ya Pak? open mic boleh? Halo, halo. Oh, nggak jadi. Oh, udah apa nggak? Suaranya belum kedengar. Nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Chat aja boleh. Yang lain mungkin ada yang ingin tanyain sambil menunggu Mas Arda mengetik pertanyaan. Recording apa? Recording yang ini? Loh, oh belum saya upload ya? Oke, oke. Berarti belum ya? Saya sudah, beberapa sih saya sudah convert ke YouTube. Tapi mungkin yang ini belum saya upload di link LMS ya? Oke, makasih sudah diingetin ya. Nanti saya coba upload lagi di LMS ya. Oke. Dan jangan lupa nanti kalau sudah YouTube-nya diminta like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Jadi kalau masuk YouTube channel saya juga biasanya udah masuk, udah ada sih biasanya. YouTube channel saya ya cari aja nama saya, Vidi Mardiansyah. Oke, Vidi Mardiansyah channel. Biasanya masuk sih. Cuma mungkin jangan kaget mukanya, muka saya zaman dahulu. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin seperti biasa di akhir mohon diaktifkan lagi kameranya untuk keperluan capture mengcapture sebagai berita acara perkuliahan kita hari ini. Oke. Minggu depan tuh belum puasa ya. Karena kan lebarannya tanggal 22. Berarti kemungkinan puasa baru tanggal 22 atau tanggal 23. Oke, berarti kelas Selasa masih aman ya saya ngajarnya. Nggak perlu takut keselak. Oke, saya capture dulu ya. Wah, sudah lebih banyak nih yang narsis. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahin ke komputer saya. Oke, sekali lagi. Wah, tambah banyak yang nol. 1, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Oke, jadi untuk individual tugasnya di PPT-nya sudah ada linknya, silakan Anda masuk ke situ, nanti silakan Anda download sebuah file zip, ya. Di situ nanti isinya ada beberapa dataset, silakan Anda pilih salah satu. Di dalam dataset tersebut nanti itu ada data untuk bisa divisualisasikan bahwa misalkan data mentahnya seperti ini. Ya. Pak, berarti ini eh, hanya memvisualisasi data saja pakai Python boleh Pak? Silakan. Pakai Python boleh, datanya seperti apa, tampilkan, terus kemudian Anda bicara tadi melakukan filterisasi menggunakan MVA atau LPF ya, silakan dicoba dua-duanya dan Anda lihat perbandingannya seperti apa. Jadi nanti Anda minimal bisa memutuskan, oh Pak, data hasil filterisasinya yang bagus seperti ini. Bisa lihat. Mungkin juga
datanya juga sebenarnya mungkin ada data yang jelek atau ada yang error. Mungkin harus difilter kembali, misalkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya hari ini, sudah mendengarkan saya ngoceh. Untuk itu mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak.